Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal Filosofa Dimas Andera dengan prodi Teknik Industri. Saya di sini akan menjelaskan tentang dasar-dasar negosiasi. Yang pertama yaitu ada definisi dan pentingnya negosiasi. Yang pertama yaitu terkait definisi dan pentingnya negosiasi dalam organisasi. Negosiasi didefinisikan sebagai sebuah proses di mana dua pihak atau lebih saling bertukar barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati nilai tukar yang dapat diterima oleh seluruh pihak antara penjual maupun pembeli. Di era organisasi modern yang cenderung lebih datar, keterampilan negosiasi menjadi sangat kritis karena proses ini meresapi hampir setiap interaksi, mulai dari manajer yang bernegosiasi ataupun dengan karyawan yang memiliki keterkaitan tentang beban kerja hingga bagian pengadaan yang berurusan dengan pemasok. Yang kedua yaitu ada perbandingan strategi, distributif, dan integratif. Distributif bargaining yang berfokus pada memenangkan sebanyak mungkin bagian dari kue yang tersedia, sehingga bersifat win-loss ataupun akan mengalami kerugian antara penjual dan pembeli ataupun pihak negosiasi dari pihak satu dengan pihak dua. Lalu ada fokus dan informasi. Para pihak berfokus pada posisi kaku dan sangat tertutup dalam berbagai informasi agar tidak memberikan keuntungan bagi lawan. Lalu selanjutnya ada dinamika. Dinamika umumnya bersifat transaksional jangka pendek dalam kepentingan yang saling berlawanan. Lalu yang kedua integratif bargaining, yaitu yang pertama tentang tujuannya adalah berupaya memperbesar kue agar seluruh pihak merasa puas, yang menciptakan solusi win to win atau seimbang. Selanjutnya ada fokus dan informasi, berfokus pada kepentingan mendasar. Mengapa negosiasi ini sangat penting bagi Anda, dan mendorong keterbukaan informasi yang tinggi untuk menemukan solusi kreatif yang sejalan. Lalu ada dinamika, menitik beratkan pada pembangunan hubungan jangka panjang dan menyelaraskan kepentingan bersama. Lalu seterusnya ada 5 langkah proses negosiasi menurut model Robin and Judge di tahun 2022. Yang pertama yaitu ada persiapan dan perencanaan. Ini adalah langkah paling krusial yang menetapkan tujuan tertulis, hasil ideal hingga batas minimum, serta mengidentifikasi istilah BATNA, yaitu yang berarti best alternative to a negotiate agreement, yang diyakini alternatif terbaik jika kesepakatan gagal dicapai. Yang ketiga ada klarifikasi dan justifikasi. Setelah bagian dokumen atau proposal surat menyurat yang ditukarkan antara masing-masing pihak, menjelaskan dan memperkuat tuntutan mereka melalui dokumentasi atau penjelasan agar lawan mengerti mengapa isu tersebut sangat penting untuk dibahas. Yang keempat ada tawar-menawar dan pemecahan masalah, yang disebutkan sebagai inti dari negosiasi, di mana terjadi proses give and take, yang artinya yaitu saling memberi dan menerima konsesi untuk mencari titik temu. Yang kelima ada penutup dan implementasi, yaitu tahap akhir untuk memformalkan kesepakatan baik dalam bentuk kontrak hukum yang rinci maupun konfirmasi informal seperti jabat tangan
ataupun dokumen-dokumen yang telah disahkan oleh proses klarifikasi dan justifikasi yang saya sebutkan tadi. Yang keempat yaitu ada perbedaan individu dan pengaruhnya. Yang pertama ada proses kepribadian, yaitu orang yang terlalu ramah atau ekstrovert terkadang kurang sukses dalam negosiasi distributif karena cenderung terlalu dapat berbagi informasi demi menjaga keharmonisan antara negosiasi satu dengan pihak negosiasi yang lain. Yang kedua ada emosi. Emosi positif meningkatkan kreativitas yang sangat penting untuk menemukan solusi win to win atau adil dalam negosiasi integratif. Sebaliknya, kecemasan seringkali membuat negosiator cepat menyerah dan menerima tawaran buruk. Yang ketiga ada gender. Perempuan cenderung lebih asertif dan sukses saat mereka bernegosiasi untuk mewakili kepentingan orang lain seperti individu, seperti kelompok, organisasi, atau tim, daripada untuk kepentingan diri mereka sendiri. Lalu ada yang kelima, yaitu intervensi pihak ketiga. Ketika negosiasi langsung mencapai kebuntuan, peran pihak ketiga menjadi sangat penting untuk menentukan proses negosiasi dilanjutkan ataupun tidak. Yang pertama yaitu ada mediator. Mediator menggunakan penalaran dan saran alternatif untuk memfasilitasi solusi, namun tidak memiliki otoritas untuk memaksakan keputusan. Mediator itu sebagai untuk penasehat ataupun sebagai orang yang memiliki pendapat atau saran lebih kepada negosiator tersebut. Yang kedua ada arbitrator. Arbitrator memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kesepakatan yang bersifat final dan mengikat secara hukum bagi kedua pihak ataupun penandatanganan yang bersifat dokumen untuk menyetujui kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga ada konsiliator yang bertindak sebagai jembatan komunikasi informal dan menjelajah fakta untuk meredakan ketegangan antara pihak. Sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun salah kalimat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.